Oke, oke. Untuk video berikutnya, ini aku mau coba kasih tahu gimana sih cara membuat laporan analisis untuk setiap bulannya. Nah, ini aku waktu batch kemarin tuh buat laporan analisis di bulan Desember sama Januari. Dan tadi aku bulan sebelumnya juga kalau bulan Februari itu memang aku nggak buat analysis report karena buat jadi closingan batch 3 gitu. Nah, ini aku kasih contoh buat bulan Desember di tanggal 8 sampai 29. Nah, ini untuk saya pertama tuh cover, kayak cover aja. Ini bisa pakai template ini juga nggak apa-apa. Kalau aku waktu itu, iya, tapi kalau misalnya kalau misalnya Kak Amanda dan juga Kak Yujen mau lebih kreativitas lagi nggak apa-apa. Nah, kemudian yang slide kedua ini kayak ini buat seru-seruan aja sih, kayak nggak usah pakai foto profile nggak usah pakai foto muka kita yang asli, tapi yang kayak lucu-lucuan aja. Terus kayak kasih tahu nama panjang Kak Yujen, terus nama panjang Kak Amanda itu. Foto profile yang kayak seru-seruan aja bebas aja ya, kayak idol K-pop, artis Indonesia dangdut akademi bebas ya pokoknya. Nah, ini buat slide ketiga. Nah, karena memang kita tuh ada dua akun, spesial skill yang utama sama spesial skill job. Nah, ini makanya aku nulis spesial skill akun utama dulu kayak buat kalian presentasi di akun spesial skill utama. Nah, untuk spesial skill job nanti gabungin aja di PPT jadiin satu, tapi nanti untuk analisis report duluan tuh di spesial skill utama ya. Nah, ini bisa kalian lihat untuk slide pertama untuk analisisnya yaitu mendeskripsikan selama sebulan tuh ngapain aja. Misalnya nih di poin pertama melakukan riset serta membuat konten bla 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 bla. Coba nanti di bulan Maret kalian lihat kalian membuat konten feeds terus feeds dan juga reels tuh berapa konten, misalnya kayak 27 konten, ya udah tuh saja 27 konten dari minggu berapa. Ya kan karena bulan Maret tuh dari minggu kedua, ya udah cantumin dari minggu kedua, minggu ketiga sama minggu keempat. Nah, ini untuk poin pertama. Poin kedua itu membuat konten. Kita tuh unggah konten tuh berapa konten. Misalnya 22 konten, 19 konten feeds, dan juga 3 konten reels. Nah, itu bisa apa sih namanya? Dijadikan poin kedua gitu. Nah, untuk poin ketiga ini tuh kalian bisa lihat di arsip story. Kalian buat konten story selama bulan Maret tuh apa aja dan juga berapa. Misalnya kalian buat story 85 itu kasih tahu mengunggah 85 konten story berupa apa polling, Q&A, repost atau promosi. Nah, poin keempat sama hal kayak admin aja kayak biasa kayak mau ngelakuin sosial media spesialis dengan berinteraksi dengan audiens melalui story, membalas komen ataupun DM. Nah, ini untuk penjelasan deskripsi Alex Activity. Nah, ini untuk buat cara penghitung engagement tuh baik lagi yang tadi aku udah bilang kalau cara buat menghitung jumlah tayangan, jumlah engagement tuh bisa dilihat dari Instagram. Kan kalau di Instagram tuh bisa ngeliat kan yang fitur dashboard profesional jumlah tayangannya berapa dari misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember jumlah tayangannya 849K. Kemudian jumlah engagementnya 15,3K. Begitupun di TikTok juga bisa kelihatan jumlah tayangan berapa, jumlah engagement berapa. Nah, LinkedIn juga pasti bakal kelihatan jumlah tayangan berapa, jumlah engagement berapa. Nah, kalau misalnya di Twitter tuh karena aku belum menemukan fitur buat ngitung atau analisis itu, ini aku jumlah tayangan tuh kayak apa namanya? Kayak dihitung manual. Kayak misalnya di konten apa? Bisa di konten, pokoknya di setiap kalian upload konten tuh jumlah tayangannya berapa bisa kelihatan kayak insight tayangannya berapa itu kalian hitung manual aja. Misalnya di konten A 2, konten B 5 itu hitung aja secara manual. Nah, engagement juga begitu juga hitung manual. Bisa waktu Twitter tuh engagementnya lebih rendah ketimbang sama 3 media sosial di Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn. Kemudian untuk followers growth ini kalian bisa lihat yang tadi aku bilang di Social Blade, di mana di Social Blade ini biar mengetahui perkembangan followers kalian setiap minggu, setiap harinya gitu. Misalnya di tanggal 1 Desember, ini kan first time aku megang special skill, followersnya 21740, kemudian di tanggal 29 23608. Nah, ini nih biar kelihatan kenapa berapa jumlah kenaikan followers saya 1868 gitu. Nah, kemudian di tanggal 1 Desember sama 20 Desember di TikTok juga sama hal.
Nah, kalau di TikTok tuh biasanya jumlah followersnya tuh bisa dibilang nggak menentukan karena bisa naik drastis, bisa turun drastis. Kalau misalnya kalian lihat selama sebulan di TikTok tuh emang perkembangannya tuh nggak bisa ditentukan gitu jumlah followersnya. Jadi kalau misalnya ini kan kalian bisa lihat ada 3131 sama 3129. Terus kenapa aku jumlah followersnya 24? Karena aku menghitung jumlah tanggal 1 Desember sampai tanggal 29 itu kenaikan followersnya berapa hari. Misalnya di tanggal 1 Desember jumlah kenaikannya 5, di tanggal 2 7, tanggal 3 5. Tapi di hari berikutnya kayak penurunan 5 4. Nah, itu kan kayak naik dan turun drastis kan. Jadi kalian tetap hitung aja jumlah followersnya berapa dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Jadi totalnya berapa walaupun di sini dikasih taunya ya nggak ada perbandingan yang menggambarkan itu kenaikan 24. Jadi ya tetap aja kayak buat mengetahui perkembangannya berapa walaupun jumlah followers yang mau perbandingannya itu beda gitu. Perbandingannya tuh ya emang nggak terlalu sama jumlah kenaikan followers yang ini. Nah, untuk LinkedIn itu biasanya bakal muncul fitur juga kayak jumlah kenaikan followers selama 30 hari terakhir itu bakal ketahuan kayak misalnya jumlah followers di tanggal 1 Desember 550, kemudian 29 Desember 2025 585. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di top 3 konten terbaik berdasarkan engagement rate, ini kalian bisa lihat eh apa namanya? Dari jumlah engagement rate yang paling tinggi dari konten bulan itu. Misalnya nih, di konten pertama, ide project machine learning, IR-nya 6,73%. Itu kan tinggi banget kan. Nah, itu bisa menjadi poin pertama atau top satu pada bulan itu. Kemudian dilanjutin kayak konten kedua apa, konten ketiga apa, terus judul kontennya apa, ini bisa dijelasin. Mungkin kalau misalnya kalian buat jadi bahan catatan aja, kayak kenapa ini bisa naik, kenapa ini bisa naik, kenapa ini bisa naik, ya nggak apa-apa. Kayak misalnya nih, ini kenapa bisa top 2? Karena audiens tuh lebih mencari apa namanya konten-konten yang bisa digunakan jangka panjang kayak misalnya kan freelance ini kan freelance tuh menjadi kata kunci kan karena orang-orang tuh pengen nyari cuan lebih gitu makanya kayak menjadi konten yang ditarget sama audiens gitu. Nah kemudian kayak misalnya ini kenapa ini bisa menjadi IR paling tinggi mungkin karena kayak single feed karena kan audiens mungkin kayak mencari apa namanya konten yang single feed gitu jadi nggak kayak carousel yang harus apa ya harus per slide-slide kayak gitu mungkin ya. Nah di slide berikutnya ini kalian bisa lihat analisis dan insight-nya kayak misalnya di hari dan jam terbaik upload tuh kapan misalnya nih di jam 12 di jam 6 di hari Sabtu dan Minggu kan kalau di dashboard profesional bakal ketahuan kan di jam berapa dan di hari apa. Nah, ini tipe-tipe konten yang efektif. Kalian bisa lihat dari jenis konten yang pernah kalian publikasikan. Misalnya nih, tips dan triks itu ternyata lebih optimal untuk bisa menaiki brand awareness. Terus infoloker, atau mungkin kayak website atau freelance yang bisa berguna untuk jangka panjang, ataupun tools-tools yang digunakan kayak misal tools yang ada di Figma, tools yang ada di Excel, ataupun tools ada yang ada di Canva. Nah, ini kalau dari batch aku memang keempat ini yang lebih menonjolkan atau bisa menaiki brand awareness. Nah, kemudian terus dianalisis lagi tipe konten mana sih yang kurang efektif. Nah, kalau waktu di bulan Desember kemarin, ternyata yang paling gak efektif itu konten yang berisi pengertian personal branding karena memang itu yang paling engagementnya paling rendah gitu. Ini contoh apa ini bisa menjadi gambar visualnya kayak ini kenapa personal brand ini waktu itu konten yang personal branding engagementnya rendah dan di apa namanya di screenshot aja kayak buat covernya buat ngetahui kenapa ini bisa rendah. Kemudian juga nanti di deskripsiin kayak jenis konten mana sih yang views-nya rendah, begitupun interaksinya rendah, dan juga konten mana sih yang views-nya tinggi, walaupun tapi interaksinya rendah. Nah itu bisa dikasih tahu apa aja kontennya terus dijabarin sesuai dengan analisis kalian. Nah untuk set terakhir ini target yang dicapai ini waktu itu target yang ingin dicapai di bulan Januari karena ini aku buat analisis untuk bulan Desember kayak misalnya nih upload konten di jam 6 karena waktu bulan Desember kemarin tuh aku upload konten cuma di jam 5 tapi mau coba jam 6 tuh mempengaruhi nggak sih ini aku upload konten di bulan Januari ya
di bulan Januari tuh jam 6 tuh pengaruh nggak sih untuk 3 hari ke depan? Ternyata tuh nggak terlalu berpengaruh. Jadi ya udah kita buat upload kontennya tuh antara jam 5 sampai jam 6 gitu. Kemudian menaiki engagement TikTok itu balik lagi gimana kita buat bisa menarik audiens untuk ke TikTok ya misalnya kita komen-komen yang lucu ke brand-brand ataupun kayak meme-meme yang sering muncul itu kan biasanya kan banyak tuh brand-brand besar yang emang suka-suka komen lucu itu bisa kita ikutin gitu biar tahu spesies itu ternyata gak terlalu serius itu gitu. Nah kemudian kayak misalnya meriset konten yang sekiranya cocok interaksi dengan audiens itu bisa riset dengan kompetitor lain kayak misalnya apa namanya Revu, kemudian kayak tempat belajar ID, MySkill dan lain-lain. Pokoknya itu kayak buat jadi bahan riset konten. Nah, kemudian kayak membuat story IG lebih aktif. Saya 2 sampai 3 konten per hari kayak misalnya kita mempromosikan bootcamp, mempromosikan free class, mempromosikan intensive class dan lain pokoknya yang kayak memang IG kita tuh aktif gitu. Entah itu 2 sampai 3 konten baik repost, polling kayaknya atau yang tadi aku sebutkan kayak nge-repost buat mempromosikan event yang diadakan gitu. Kemudian lebih fast respon. Ini fast respon memang kalau sebagai admin sosmed pasti uh, kita juga bakal apa ya, kalau megang HP mungkin uh, coba-coba untuk melihat ada nggak sih DM yang masuk atau komentar gitu biar kita tuh biar kelihatan aktif gitu adminnya. Nah ini untuk target bulan Januari di analisis report aku bulan Desember. Nah untuk apa terakhir terima kasih. Nah ini mungkin menjadi uh, pembelajaran buat kalian untuk laporan analisis. Nah mungkin aku langsung di next video gimana cara buat isi konten yang bisa dibilang uh, agar mempermudah anak desain dan juga uh, langsung tertuju ke audiens gitu.